Selamat bergabung kembali di Mata Pita TV, channel pembelajaran dan pencerahan. Kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, and share ke sahabat-sahabat terkasih semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengidentifikasi selisih nilai wajar dan menghitung goodwill pada akuisisi saham. Kita akan menggunakan konsep pendekatan dua kolom penentuan goodwill pada kombinasi bisnis penjabaran PSAK 22 2014. Adapun diagramnya akan ditunjukkan sebagai berikut. Di bagian kiri ada elemen yang dikeluarkan, imbalan diberikan, kepemilikan yang dimiliki sebelumnya, kepentingan non pengendali, dan di sisi kanan ada aset diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan, serta goodwill yang akan kita hitung nilainya. Perhatikan, elemen yang dikeluarkan tidak termasuk di dalam perhitungan goodwill. Nah, sekarang kita masukkan aspek perpajakan pada kombinasi bisnis. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha merupakan objek pajak. Dasarnya adalah harga pasar atau market price, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Nah, kalau menggunakan pencatatan metode polling of interest, maka tidak akan ada objek pajak. Lain halnya apabila menggunakan metode buy purchases dan metode acquisition yang berdasarkan pada nilai pasar atau nilai wajar, sehingga memungkinkan adanya objek pajak atas selisih lebih nilai pasar di atas nilai buku. Nah, dalam hal akuisisi saham, karena tidak ada pencatatan pengalihan aset, sehingga selisih nilai wajar dengan nilai buku hanya untuk konsolidasi saja, sehingga akan diakui sebagai utang pajak tangguhan dan menambah komponen dalam penentuan goodwill dalam pendekatan dua kolom. Nah, kita masukkan di dalam konsep pendekatan dua kolom. Kita tempatkan utang pajak tangguhan di sisi kiri yang akan disandingkan dengan aset diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan untuk perhitungan goodwill. Sehingga rumusnya dapat kita buat perhitungannya sebagai berikut. Imbalan diberikan ditambah kepemilikan yang dimiliki sebelumnya ditambah kepentingan non pengendali atau NCI ditambah utang pajak tangguhan, itu disandingkan atau sama dengan aset diidentifikasi dan liabilities yang dialihkan ditambah goodwill yang akan kita hitung. Imbalan diberikan didasarkan atas harga pasar atau nilai wajar, ini merupakan nilai investasi. Kepemilikan yang dimiliki sebelumnya berdasarkan nilai wajar apabila dilakukan perolehan secara bertahap. Kepentingan non pengendali atau NCI dihitung berdasarkan nilai wajar atau harga pasar, sedangkan utang pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif pajak kali selisih nilai wajar atau harga pasar di atas nilai buku. Sedangkan aset bersih yang dialihkan didasarkan pada nilai wajar serta goodwill yang akan kita tentukan nilainya. Sehingga rumusannya untuk perhitungan goodwill dapat kita buat sebagai berikut. 1 plus 2 plus 3
plus 4 sama dengan 5 plus 6. Nah, kita akan mencoba menerapkan pada perolehan saham di bawah 100% pada harga pasar dan timbulnya goodwill. Berikut disajikan neraca PT Alam dan PT Semesta dan nilai wajarnya per 1 Januari 2000A. Pada tanggal 1 Januari 2000A, PT Alam memperoleh 90% saham PT Semesta dengan harga 12 miliar 600 juta rupiah di Bursa Efek secara tunai. Tidak ada utang piutang antara PT Alam dan PT Semesta sebelum akuisisi. Tarif pajak penghasilan 12,5%. Harga pasar saham tidak sama dengan nilai wajar aset bersih anak. Jurnal pembelian sahamnya dapat dibuat oleh PT Alam sebagai berikut. Karena harga belinya adalah 12 miliar 600 juta, maka investasi saham PT Semesta yang dicatat oleh PT Alam sebesar 12 miliar 600 juta di debit. Kreditnya adalah kas. Nah, sehingga neraca PT Alam dan PT Semesta setelah pembelian saham tersebut sebagai berikut. Investasi saham PT Semesta pada saldo PT Alam sebesar 12 miliar 600 juta. Saldo kas PT Alam menjadi 650 juta rupiah. Saldo PT Semesta tidak mengalami perubahan atas transaksi tersebut karena tidak terlibat langsung dalam transaksi. Transaksi terjadi di bursa efek atau saham yang beredar. Nah, berikutnya kita akan mengidentifikasi selisih nilai wajar dan goodwill yang akan terjadi. Pertama, kita hitung dulu aset bersih nilai wajar PT Semesta. Caranya, total aset nilai wajar dikurangi dengan total kewajiban berdasarkan nilai wajar. Hasilnya 13 miliar 400 juta rupiah. Kemudian kita selisihkan dengan nilai buku aset bersih PT Semesta. Caranya bisa total aset nilai buku dikurangi total kewajiban berdasarkan nilai buku, atau sama dengan total modal saham nilai buku plus saldo laba, yaitu 7 miliar 500 juta ditambah 5 miliar, yaitu nilai buku aset bersih PT Semesta sebesar 12 miliar 500 juta rupiah. Sehingga selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku besarnya 900 juta rupiah. Nah, selisih ini dapat dirinci sebagai berikut. Selisih persediaan 300 juta rupiah, selisih bangunan 100 juta rupiah, selisih tanah 500 juta rupiah. Kepemilikan induk kita hitung lembar saham dibagi lembar saham yang beredar, atau dalam hal ini 90%. Kepentingan non pengendali atau NCI 100% dikurangi kepemilikan induk besarnya 10%. Tarif pajak penghasilan 12,5%. Selanjutnya kita dapat menghitung kepentingan non pengendali. 10% kali 12 miliar 600 juta dibagi 90% sama dengan 10% kali 14 miliar, hasilnya 1 miliar 400 juta rupiah. Sedangkan utang pajak tangguhan dihitung dari tarif kali selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku, yaitu 12,5% kali 900 juta, hasilnya 112 juta 500 ribu. Kita lanjutkan tabel ini untuk menghitung masing-masing komponen. Yang pertama, nilai investasi atau harga pasar, harga perolehan 12 miliar 600 juta. Yang kedua, kepemilikan sebelumnya tidak ada. Yang ketiga, kepentingan non pengendali sesuai harga pasar atau nilai wajar. Hasilnya
1.400.000.000 rupiah. Utang pajak tangguhan tarif kali selisih nilai wajar yaitu 12,5% kali 900 juta, hasilnya 112.500.000, sehingga jumlah 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 14.112.500.000. Sedangkan aset bersih nilai wajar yang diakuisisi besarnya adalah 13.400.000.000, sehingga goodwill dapat kita tentukan besarnya 712.500.000. Nah, selisih harga perolehan dengan nilai buku anak saat akuisisi dapat dirinci. Selisih persediaan menambah 300 juta, selisih bangunan dan peralatan menambah sebesar 100 juta, selisih tanah menambah sebesar 500 juta, harga perolehan investasi yang dicatat sebagai investasi saham 12.600.000.000, kepentingan non pengendali atau NCI 1.400.000.000, utang pajak tangguhan menambah sebesar 112.500.000, dan goodwill menambah sebesar 712.500.000 rupiah. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus 1 plus 2 plus 3 plus 4, hasilnya 14.112.500.000. 5 plus 6, 13.400.000.000 ditambah 712.500.000, hasilnya 14.112.500.000 sama. Oke, kita break. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Selamat belajar.